Cerita bermakna tentang rehabilitasi pemberian maaf. Seorang pria muda secara rahasia mengkorupsi beberapa ratus dolar dari tempat kerjanya. Ketika hal ini diketahui, atasannya memanggilnya. Pria muda itu segera tahu bahwa dia akan dipecat dan dikirim ke penjara. Atasannya bertanya kepada pria muda itu jika dia merasa bersalah. Dia menjawab, "Iya." Kemudian pimpinan mengejutkan dia. "Jika engkau tetap saya pertahankan pada kedudukanmu, bisakah saya mempercayaimu di masa depan?" tanyanya. "Tentu, Pak, saya sudah mendapat pelajaran dari semua ini," jawab pria muda yang kaget itu. Atasan tersebut pasti sudah melihat kejujuran pria yang bertobat itu. "Saya tidak akan mendakwa kamu, dan kamu bisa terus bekerja seperti biasa," katanya. Kemudian dia menambahkan, "Meski demikian, kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang kedua dalam perusahaan ini yang jatuh dalam cobaan untuk berkorupsi, tetapi diberikan pengampunan. Sayalah orang yang pertama. Hal yang baru kamu lakukan itu dahulu telah saya lakukan juga. Pengampunan yang kamu terima sekarang ini dahulu juga saya terima. Hanya rahmat Allah lah yang melindungi kita berdua." Bukankah benar bahwa orang yang paling bisa mencintai adalah orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa dia dicintai? Orang yang paling bisa memberi maaf adalah orang yang sudah menerima pengampunan. Segala upaya kita hanyalah mencerminkan cinta Allah yang sangat dalam. Tapi sejauh manakah upaya-upaya tersebut sungguh mencerminkannya? Dari cerita di atas, kita bisa belajar bahwa apakah kita sudah mengetahui alasan mengapa kita harus mengampuni, memaafkan, mengasihi orang lain, dan sungguh-sungguh harus bertobat? Pertama, kita harus memaafkan dan mengampuni orang lain karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Jika kita tidak diampuni, maka sudah pasti kita tidak akan memperoleh keselamatan. Yang kedua, kita harus mengasihi orang lain karena sudah Tuhan terlebih dahulu yang mengasihi kita. Kasih setianya lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita lebih dalam dari samudra. Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kesalahan kita manusia berdosa. Jadi, kita juga harus sungguh-sungguh mengasihinya dengan mengasihi sesama dan juga menyenangkan hatinya. Dan yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh bertobat karena pengorbanan Tuhan dengan tubuh dan darahnya tidak akan tergantikan. Tanpa pengorbanannya di kayu salib untuk menyucikan dosa-dosa kita, kita semua akan binasa. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Berjuang sekuat tenaga untuk hidup dalam kasih-Nya dan tinggalkan dosa. Cintailah karena engkau sudah terlebih dahulu dicintai. Kasihilah karena engkau sudah terlebih dahulu dikasihi. Ampunilah karena kita semua sudah menerima pengampunan terlebih dahulu. Hiduplah berkenan di hadapan Allah Bapa di surga. Semoga renungan kali ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.